Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 9 akan membawakan atau mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang mengenal gangguan kepribadian dari mata kuliah humaniora. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ervin selaku moderator, Juatmi Arwan Malilin sebagai pemateri 1, Yesita Eviani Kalitou sebagai pemateri 2, dan Krisnawati Bonggalino sebagai pemateri 3. Selanjutnya, saya mempersilahkan pemateri untuk mempresentasikan hasil materi kelompok kami. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Next. Bab 1 pendahuluan. Kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Kepribadian setiap orang berbeda-beda. Kepribadian ada yang positif dan negatif. Kepribadian dapat dibentuk oleh pengalaman seseorang pada suatu kebudayaan. Alhasil, orang tersebut menunjukkan perilakunya sesuai kepribadian. Next. Pembahasan, pengertian kepribadian menurut ahli sosiologi. 1. Menurut Harton, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Di sini setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang utama dan konsisten atau tetap sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Next. 2. Menurut Schaeffer dan Lamb, kepribadian sebagai keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Pola di sini berarti sesuatu yang sudah menjadi standar atau baku sehingga berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi seseorang. Next. Aspek-aspek dan tahapan kepribadian. Aspek-aspek kepribadian. Menurut para ahli psikologi, kepribadian sebagai salah satu bagian dari psikologi. Mereka menganalisis bahwa tingkah laku manusia meliputi 3 aspek atau fungsi, yaitu aspek kognitif, aspek efektif, aspek motorik. Next. Tahapan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat dikatakan relatif tetap. Berikut ini akan diuraikan tentang tahapan perkembangan kepribadian yang dibukakan oleh menurut Erikson. Erikson mengemukakan tahapan perkembangan kepribadian dengan kecenderungan yang bipolar seperti berikut. 1. Masa bayi atau infansi. 2. Masa kanak-kanak awal atau early childhood. 3. Masa prasekolah atau preschool age. 4. Masa remaja atau adolescent. 5. Masa dewasa awal atau young adulthood. 6. Masa dewasa atau adulthood. 7. Masa hari tua atau senekesken. Materi dari saya selesai. Saya persilakan pemateri yang kedua, yaitu Yesita Eviani Kalitou. Silakan. Pengertian gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian atau personality disorder merupakan suatu gangguan yang dapat dikatakan kategori berat. Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan kepribadian, yaitu 1. Pengalaman masa kanak-kanak yang kurang baik seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan secara lisan atau verbal. 2. Terdapat anggota keluarga yang mempunyai riwayat gangguan kepribadian. 3. Riwayat skizofrenia atau penyakit jiwa yang ditandai oleh ketidakacuhan, halusinasi, dan merasa berkuasa dalam keluarga. Yang keempat, luka pada kepala yang dialami masa kanak-kanak. Yang kelima, hubungan keluarga yang tidak harmonis. Next.
Ciri-ciri individu yang mengalami gangguan kepribadian sebagai berikut. 1. Mudah marah. 2. Memiliki banyak permintaan. 3. Merasa ketakutan. 4. Bertindak kasar. 5. Sering berseteru atau bermusuhan. 6. Berusaha mempengaruhi individu dengan mengendalikan segala keinginan dan gagasan di bawah sadar atau sugesti. Next. Jenis-jenis gangguan kepribadian. Permasalahan gangguan kepribadian beragam, di antaranya berikut. 1. Ketergantungan alkohol. 2. Kecemasan dan gangguan makan. 3. Keinginan bunuh diri. 4. Gangguan seksual. 5. Keinginan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri. 6. Gangguan suasana, perasaan, dan pikiran atau mood. Next. Melalui sifat seseorang juga dapat diketahui tipe kepribadiannya, yaitu tipe kepribadian ada yang disukai dan tidak disukai orang. Masing-masing kepribadian memberi pengaruh kepada orang yang bersangkutan, mudah diterima oleh kelompok sosial atau tidak. Materi saya telah selesai dan akan dilanjutkan oleh Bidan Risnawati Bunggalino. Fakta hubungan gangguan kepribadian anak dan stres saat hamil. Adapun hubungan gangguan kepribadian anak dan stres saat hamil yaitu yang pertama, faktor lingkungan ikut berpengaruh. Yang kedua, stres berdampak panjang terhadap anak. Yang ketiga, penyebab stres belum pasti. Yang keempat, perlu dukungan psikologis. Dan kelima, asupan gizi berperan penting. Next. Bagaimana cara menurunkan stres selama kehamilan? Para calon ibu harus mendapatkan dukungan selama di rumah dan di tempat pekerjaan selama kehamilan, dan diberikan strategi bagaimana menyesuaikan diri ketika mereka stres. Kata Dr. Senevirante, mereka perlu belajar untuk beristirahat, meminta dukungan, dan berbicara dengan seseorang tentang bagaimana perasaan mereka. Mereka juga disarankan untuk menjalani pola makan berimbang, berhenti merokok, dan tidur teratur. Next. Berikut ini 3 cara mengatasi gangguan kepribadian yang efektif melalui terapi psikologis. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. 2, terapi psikodinamik. Dan ketiga, terapi interpersonal. Demikianlah hasil tugas kelompok kami dan saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih atas ketiga pemateri yang telah mempresentasikan hasil dari materi kelompok kami. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu ada 10 jenis gangguan kepribadian, yaitu paranoid, skizoid, skizotipal, antisosial, ambang, histrionik, narsistik, dependen, menghindar, dan anankastik. Jadi demikianlah pemaparan materi kami. Kami kelompok 9 memohon maaf jika selama penyampaian materi ini masih banyak kekurangan dari kami, baik dari segi materi dan kami yang membawakan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.